Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Pada video ini, Pak Wandri akan membahas latihan 2.1 materi persamaan kuadrat kelas 9 ya. Jadi di sini Pak Wandri bahas di 3 soal pertama dulu ya. Nah, nanti kita lanjutkan di bagian yang kedua. Oke, kita mulai ya. Ini soal yang pertama. Tentukan akar persamaan berikut. Oke, ini diharap materinya sudah dikuasai, jadi kita bisa mengimbangi pembahasan soalnya ya. 3x kuadrat dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, ini bentuk PK atau persamaan kuadrat tidak lengkap. Jadi caranya yang pertama ya, ini kita lihat di suku pertama 3, konstanta 12. Ini bisa kita bagi masing-masing dengan 3, disederhanakan. Jadi kita bagi 3 menjadi x kuadrat kurangi ini 4 sama dengan 0. Nah, sekarang seperti ini bisa dengan beberapa langkah ya. Misalnya ini kita pindah ruaskan negatif 4 ke kanan menjadi x kuadrat sama dengan 4 gitu ya. Lalu kita lepas pangkatnya jadi x, di kanannya jadi akar dari 4. Ini jawabannya bisa x1 negatif 2 atau x2 positif 2. Bisa dipahami ya. Atau juga bisa dengan langkah kedua, x kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Kita buat dengan aturan seperti ini nih, a kuadrat kurangi b kuadrat gitu ya. Ini dalam bentuk faktorisasi aljabar menjadinya a tambah b kali a kurang b sama dengan 0. Nah, b di sini harus pangkat 2, sehingga 4 harus kita rubah menjadi bentuk pangkat 2, yaitu 2 pangkat 2 kan. Nah, lalu kita rubah bentuknya, x kuadrat dikurangi 2 kuadrat, sehingga seperti ini. Nah, ini harus memuat seperti bentuk faktor seperti ini. Nah, selanjutnya kita ikuti saja. Berarti di sini positif negatif ya. X plus 2, nah, x min 2 sama dengan 0. Keluar hasilnya. Berarti x tambah 2 sama dengan 0, atau x yang pertama sama dengan negatif 2, atau x yang kedua sama dengan positif 2. Oke, ini bisa seperti ini jawabannya, atau seperti ini cara jawabannya maksudnya ya. Ini nomor pertama. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua atau yang B di sini ya. Kita buat di sini B. Nah, ini sekarang soalnya adalah jenis persamaan kuadrat lengkap ya, memuat 3 suku. X kuadrat tambah 7x tambah 6 sama dengan 0. Karena di sini nomor 1 tidak diminta dengan cara apa ya, ini kita bisa memilih dengan pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna atau kuadratik. Nah, di sini Pak Wandri memilih dengan cara pemfaktoran yang lebih mudah ya. Caranya yang pertama adalah kita harus lihat di suku ketiga, ini angka 6. Kita ubah dulu pemfaktorannya, perkalian 6. Ada 1 dengan 6, ada 2 dengan 3. Ini yang mungkin ya. Kemudian kita fokus lihat suku kedua, yaitu angka 7. Angka 7 di sini adalah maksudnya dari pasangan faktor 6 jika ditambahkan harus berjumlah 7. Nah, tetapi kita memilih juga jika dikalikan harus sama dengan 6. Begitu ya. Jadi pasangan yang tepat kita pilih adalah 1 dan 6. Oke, bisa dipahami ya. Lalu kita buat perkalian model distributif seperti ini. Karena di sini di depan x kuadratnya atau a-nya sama dengan 1, maka kita buat depan tanda kurung itu juga x. Nah, kita tinggal masukkan 1 dan 6 ke dalam bentuk perkalian distributif ini. Ini positif ya. Jadi positif 1, positif 6. Nah, ini sudah membentuk pemfaktorannya, sehingga kita mudah untuk mencari akarnya. X tambah 1 sama dengan 0, berarti x yang pertama adalah negatif 1, atau x tambah 6 sama dengan 0, atau x yang kedua itu sama dengan negatif 6. Ini jawaban untuk bagian B. Nah, gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke bagian yang C. Kita garis di sini.
sekarang lihat soalnya, ini juga persamaan kuadrat lengkap. Hanya di sini memuat pangkat, maksudnya suku pertamanya negatif dan lebih dari 1 ya. Ini 3. Jadi yang pertama Pak Wandri ubah supaya tampilan depannya itu tidak negatif. Kita kalikan kedua ruas semuanya dengan kali negatif 1 ya, supaya nanti bernilai positif di depannya. Negatif 3 kali negatif 1 jadi positif. Positif 3 X kuadrat, ini semua juga kalikan negatif, atau sama aja dengan tandanya berubah ya, gitu ya. Nah, sekarang sudah tidak lagi tampilan suku pertamanya negatif ya, udah seperti ini. Kedua, selanjutnya kita kalikan suku pertama dan suku ketiga. Di sini ada 3 dan negatif 2. Nah, kita fokusnya 3 kali 2 gitu ya. Jadi 3 kali 2 di sini adalah 6. Kalau dipakai warna biru 6. Nah, cari faktor perkalian dari 6 seperti tadi di sini. Perkalian dari 6 itu adalah 16 atau 23, hanya ini ya. Nah, sekarang setelah itu kita fokus melihat suku kedua yaitu 5. Nah, kita cari pasangan yang jika ditambahkan nanti bisa 5, tetapi jika dikalikan nanti dapat 6. Di sini bisa 23 atau 16 ya, tetapi karena di sini negatif ya, di sini negatif, ini suku ketiga negatif, maka di sini harus salah satunya kita buat negatif. Begitu. Kalau kita memilih 2 dan 3, kita tempatkan salah satunya negatif, maka tidak mungkin menjadi 5. Nah, bisa dipahami maksudnya ya. Misalnya kita buat di sini negatif nih. Nah, berarti nanti di sini kalau ditambahkan negatif 2 dan 3 nggak akan menjadi 5. Nah, itu ya, paham ya. Jadi kita tidak menempatkan 2 dan 3 pasangannya. Yang paling mungkin adalah 1 dan 6. Artinya nanti kita tempatkan sebuah tanda negatif di antara 1 dan 6 sehingga menghasilkan 5. Oke. Nah, di 1 ya, di 1 kita tempatkan tanda negatif gitu. Jadi negatif 1 tambah 6 dibaca hasilnya 5 gitu. Ya, oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya yang ketiga langkahnya kita buat juga sama seperti sebelumnya, ada perkalian distributif. Hanya di sini 3x pangkat 2, ini beda dengan di sini x pangkat 2 ya. Ini adalah x dan x, sedangkan 3x pangkat 2 lebih dari 1, kita tempatkan 3x di sini. Nah, 3x juga sama ya. Baru kita ambil negatif 1 dan 6 turunkan ke sini. Nah, oke. Nah, langkah selanjutnya gini. Ini ada dua suku ya. Nah, 3x min 1 dan 3x tambah 6. Ini kita pilih dari dua suku ini yang keduanya bisa saling membagi atau bisa dibagi gitu maksudnya ya. Kalau 3x min 1 ini dibagi 3, satunya nggak bisa ya. Sedangkan 3x tambah 6 ini bisa masing-masing kita bagi 3. 3x dibagi 3 bisa, 6 dibagi 3 juga bisa. Kalau tidak bisa dibagi maka kita tulis ulang gitu. Nah, kayak gini. Ini kita bagi 3 ya. Jadi x kita bagi 3, ini jadi 2. Selesai. Ini pemfaktorannya. Nah, selanjutnya kita mencari akarnya. Maka seperti ini, kita ke bawahin. Berarti tinggal kita lakukan 3x min 1 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan 1, atau x sama dengan 1/3 ya. Lalu yang kedua, x tambah 2 sama dengan 0 gitu ya. Berarti x sama dengan negatif 2. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Oke. Ini jawaban yang bagian C ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Ini nomor 1 adalah pertanyaannya terkait dengan mencari akar penyelesaian atau pembuat nolnya gitu ya. Kita lanjut ke soal yang kedua di bawah ini. Iya. Kita lanjut nomor 2. Nyatakan persamaan ini gitu ya dalam bentuk umum. Oke, persamaan kuadrat ini tidak terlalu sulit ya. Kita tahu bahwa bentuk umum persamaan kuadrat itu kan gini ya, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini PK lengkap. Nah, sehingga bentuk soal ini kita tulis ya, 3 buka kurung x kuadrat tambah 1 tutup kurung sama dengan x buka kurung x kurang 3 tutup kurung. Kita rubah gitu menjadi PK seperti bentuk umum ini.
Oke, ini ada dua kiri kanan yang masih harus kita rapikan perkalian distributif ya. Kita sebarkan, Oke, 3 kali x kuadrat jadi 3x kuadrat, 3 kali 1 jadi 3. Kemudian yang kanan x dikali x kuadrat, x dikali negatif 3 jadi negatif 3x. Oke, kita pindahkan ruas kanan ke kiri sehingga semuanya sama dengan 0 di kanan ya. 3x kuadrat di kiri, ini x kuadrat dari kanan pindah, tandanya berubah ya. Oke, lalu di sini ada negatif 3x, pindah dari kanan jadi positif 3x. Nah, 3 di sini tetap ya, ini positif 3. Kita rapikan ya ke sini ya. 3x dikurangi x kuadrat ini bisa kita rapikan jadi 2x kuadrat, lalu positif 3x, positif 3. Sama dengan 0. Nah, inilah jawaban nomor 2 sehingga membentuk PK atau persamaan kuadrat yang lengkap. Oke, bisa dipahami ya soal nomor 2. Kita lanjut kembali ke soal nomor 3. Nah, ini agak-agak susah, tapi kita pelan-pelan coba belajarnya. Jadi soal ini akar-akar persamaan dari PK ini ya, persamaan kuadrat ini adalah alfa dan beta, begitu ya. Tentukan persamaan kuadrat baru. Oke, di sini ini materinya lanjutan sebenarnya. Nanti di SMA juga akan ada lagi. Yang akar-akarnya adalah alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Jadi kita membuat sebuah PK baru ya, persamaan kuadrat baru. Caranya gini. Ingat, jika kita membuat sebuah persamaan kuadrat dari bentuk umum seperti ini ya, ke persamaan kuadrat yang baru, maka kita harus mengaitkan dengan jumlah akar dan hasil kali akar. Ini rumusnya ya, x kuadrat min ya, di sini alfa tambah beta x plus alfa kali beta sama dengan 0. Nah, begitu. Oke, ini Pak Andri coba highlights. Ini rumusnya ya, membuat sebuah PK. Oke ya. Oke, kita coba ya. Jadi pertama, kita ingat bahwa rumus alfa tambah beta itu adalah min B per A. Dan alfa kali beta itu C per A ya. Ini sudah umum diketahui. Pada PK ini 3x kuadrat min 12x plus 2 sama dengan 0. Kita dapati A nya bernilai 3, B nya bernilai negatif 12, dan C nya bernilai 2. Sehingga untuk jumlah akarnya ya, jumlah akar berarti alfa tambah beta, kita ikutin min B per A, berarti negatif 12 min negatif 12, maksudnya di sini ya ada 2 negatifnya ya, ikut karena B nya negatif 12 per A nya 3. Nah, jadi min jadi 12 per 3 aja, 4. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, sekarang yang keduanya kita cari perkalian akar. Perkalian akarnya ya, perkalian akar alfa kali beta. Rumusnya tadi C per A ya. C nya di sini adalah 2, A nya adalah 3. Nah, jadi kita sudah punya penjumlahan akar ini 4 dan perkalian akarnya 2 per 3. Nah, selanjutnya kita susun ke dalam akar baru. Nah, di sini tadi akar barunya adalah ke bawah sebentar. Alfa tambah 2, beta tambah 2. Yang ini ya. Kita ikutin. Nah, untuk jumlah akar di sini alfa tambah 2 ditambah beta tambah 2 jumlah akar ya. Ini kita ikut aja penjumlahan biasa. Berarti alfa tambah beta 2 tambah 2 4 ya, gitu ya. Jadi di sini alfa tambah betanya sudah ada, yaitu 4 kan. Jadi bisa kita tulis 4 tambah 4 begitu. Nah, berarti penjumlahan akarnya di sini adalah 8. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian perkalian akarnya ini alfa tambah 2
kali beta tambah 2. Kita kalikan distributif biasa. Alfa kali beta jadi alfa beta. Alfa kali 2 jadi positif 2 alfa. 2 kali beta berarti 2 beta. 2 kali 2 itu 4. Nah, kita ikutin saja ini. Nah, ini kita rapikan dulu. 2 alfa 2 beta ini bisa kita bentuk jadi seperti ini. Nah ya, supaya ada penyelesaiannya ya. Nah, kita ikuti. Alfa betanya di sini 2/3 ya. Alfa kali betanya maksud 2/3 ditambah 2 kali ini penjumlahan alfa tambah betanya di sini adalah 4 ya. 2 kali 4 di sini ya. Nah, di kanan tambah 4. Yuk kita rapikan. Jadi di sini 2/3 tetap ya. 2/3. 2 kali 4 itu 8. 8 tambah 4 12 gitu ya. Nah, 2/3 ditambah 12 itu jadinya 38, penyebutnya 3 ya, begitu ya. Nah, ini kita sudah punya nih perkalian akarnya. Kita coba highlight lagi. Ya, kita coba highlight lagi di sini. Berarti ini jumlah akar dan ini kali akar. Nah, sudah tahap ini kita tinggal input semuanya ke rumus ini. Nah, rumus ini. Nah, ya. Kita masukkan input ke sini ya. Kita coba ikutin. Jadi tadi rumusnya x kuadrat dikurangi alfa tambah beta variabel x. Kemudian tambah alfa kali beta sama dengan 0. Yuk kita masukin x kuadrat kurangin alfa tambah betanya di sini jadi 8. Nah, variabelnya x gitu ya. Tambah alfa kali betanya di sini 38/3. Nah, begitu. Selesai. Tapi di sini karena penyebut 3 supaya semuanya sama, bisa kita rapikan saja, kalikan 3. Ya, semua ruasnya kalikan 3 gitu ya. Jadi jawaban akhirnya kalau sudah sederhana ini sini ya. X kuadrat kalikan 3 jadi 3x kuadrat negatif 8x kali 3 negatif 24x. Nah, 38/3 kali 3 ya, jadi 38 sama dengan 0. Nah, ini dia. Nah, kita coba highlight ya. Jawaban akhir dari nomor 3. Oke. Yang bagian 3 ini memang agak rumit. Nah, nanti bisa diulang kembali pembahasannya. Jika ada yang kurang paham atau ada yang keliru, boleh disampaikan di kolom komentar. Nah, sampai di sini pembahasan di latihan 2.1. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Salam matematika.